Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi berjumpa dalam Daily Growth pada hari ini. Kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian 41 ayat ke-51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Yusuf mendapatkan anak setelah dia menjadi orang kedua di negeri Mesir. Perjalanan yang cukup panjang. Dalam rumah bapaknya Yakub, dia begitu disayangi oleh bapaknya, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf diperlakukan istimewa oleh bapaknya Yakub. Diberikan jubah yang indah. Akhirnya Yusuf oleh saudara-saudaranya dijual. Dan Yusuf menjadi budak tinggal di rumah Potifar, pegawai Raja Firaun. Di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, sehingga ia harus dipenjara bersama-sama dengan tahanan raja. Justru dalam penjara inilah Yusuf berjumpa dengan Firaun ketika ia mengartikan mimpi Firaun. Dan Allah membela Firaun. Dan Allah membela Yusuf. Ia dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Sehingga Yusuf ditempatkan menjadi orang kedua dalam pemerintahan Firaun pada saat itu. Yusuf mendapat anak yang pertama, Manasye. Bahwa Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan rumah Bapakku. Kita punya masa lalu. Kita punya kesukaran. Tetapi mari kita memiliki suatu hati pengampunan kepada orang-orang, kepada situasi peristiwa yang membuat kita disakiti, tersakiti, merasa disusahkan dalam kesusahan. Karena pengampunan berakar dari tindakan melupakan. Kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak melupakan. Dalam Kejadian 41 ayat 51 ini, Manasye, Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Manasye artinya pelupaan. Mari kita minta kepada Tuhan. Ada Manasye dalam hidup kita, dalam hati kita. Ada pelupaan, kita melupakan akan segala apa yang telah menyakiti kita, kesusahan kita, baik sengaja ataupun yang tidak sengaja dilakukan oleh orang lain kepada kita di masa-masa lalu maupun masa-masa yang akan datang. Haleluya. Karena jelas firman Allah mengatakan hanya Allah yang mampu membuat kita melupakan sama sekali segala kesukaran kita. Haleluya. Secara pribadi kita tidak akan sanggup. Tetapi mari kita minta kepada Allah untuk kita dapat melupakan sama sekali seperti Yusuf. Dan akhirnya Yusuf mendapat anak yang kedua dinamakan Efraim. Efraim artinya adalah keberhasilan ganda. Setelah Yusuf melupakan, pelupaan, dia bisa melupakan segala kesusahan dia. Bahkan rumah bapaknya yang dia begitu nyaman. Yusuf berhasil dalam rumah tangganya, dalam pemerintahannya.
Haleluya. Haleluya. Pada saat ini dalam daily growth kita, mari kita melupakan pertama akan segala kesusahan kita, kesukaran kita pada masa-masa yang lalu. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 14, firman Allah mengatakan bahwa aku melupakan, kata firman Allah, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kedua, Paulus melupakan apa yang ada di belakang dia. Masa lalu dia, kepintaran dia, kesuksesan dia. Bahkan dia mengatakan ayat yang di atasnya, dalam ayatnya yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Luar biasa Paulus, tindakan Paulus. Mengambil sikap untuk melupakan segala keberhasilannya. Dia berhasil menyiksa para pengikut Kristus. Dia berhasil ditakuti oleh orang-orang Kristen pada zaman itu. Tetapi dia melupakan segala keberhasilan itu. Dia melupakan segala masa lalunya. Dia menganggapnya sampah supaya ia beroleh Kristus. Hal yang kita lupakan adalah pertama, segala kesusahan kita. Dan kedua, segala keberhasilan kita di masa lalu. Itu adalah sampah. Tidak berguna. Yang berguna dalam hidup kita adalah kita memperoleh pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan salibnya, penderitaannya. Kita melepaskan hak kita. Haleluya. Kemudian ada yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Allah mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Yang tidak boleh kita lupakan adalah pengajaran Allah. Pengajaran Allah terdapat dalam firman Allah. Haleluya. Supaya kita tidak binasa. Mari kita melupakan akan kesusahan kita, penderitaan kita pada masa lalu, keberhasilan kita, supaya kita tidak menjadi sombong. Tetapi janganlah kita melupakan akan pengajaran Tuhan, supaya kita bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari minta manasya perubahan itu dalam kehidupan kita, supaya ada Efraim, yaitu keberhasilan ganda. Kita dapat berhasil dalam hidup kita sendiri. Kita bisa memanage akan emosi perasaan kita.
Dan kita akan juga berganda, kita akan keberhasilan ganda dalam pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, pelayanan kita. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin.